Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semua yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami memuji memuliakan Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau senantiasa memberkati menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kami senantiasa dan selalu merasakan penyertaan bimbingan Tuhan melalui firman-Mu bagi kami setiap hari yang dapat kami hidupi. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dirajumi jolmai mahame parhaladoni Kristus, jala juara bagas niakka hahomion ni debata. Hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Cara pandang kita terhadap seseorang memengaruhi kita dalam mendengarkannya. Ketika kita memandang seseorang hanya sebagai pembohong, maka kita akan sulit mempercayai segala yang dikatakannya. Atau apabila orang-orang yang mendengar pemberitaan Paulus tentang Injil dari sudut pandang Paulus sebagai orang yang menganiaya orang Kristen, maka mereka akan sulit untuk menerima hal yang sedang diberitakannya. Oleh karena itu, cara pandang kita terhadap seseorang sangat memengaruhi kita dalam mendengarkan apa yang disampaikannya. Sebagaimana dalam mendengarkan khotbah. Pada dasarnya, khotbah yang hidup itu adalah cara hidup dari pengkhotbah itu sendiri. Tetapi apabila seorang pelayan Tuhan sedang menyampaikan firman Tuhan, kita memandangnya hanya dari cara hidupnya yang mungkin kita pernah melihatnya melakukan hal yang salah atau hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka hal tersebut dapat memengaruhi kita dalam mendengarkannya jika kita hanya memandangnya dari sudut itu saja. Sebaiknya dalam mendengarkan firman Tuhan, mari kita murni ingin mendengar dan ingin diubahkan oleh firman Tuhan. Paulus mendesak jemaat Korintus agar memandang dirinya, Petrus dan Apolos hanya sebagai hamba-hamba Kristus yang diberi kepercayaan mengenai rahasia Allah. Jadi memandang mereka sebagai hamba, bukan memandang mereka sebagai juru selamat, tetapi memandang Paulus, Petrus, dan Apolos sebagai hamba Allah yang ditugaskan Allah memberitakan firman Tuhan. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia adalah tawaran keselamatannya bagi semua manusia. Rencana yang semula tidak diketahui oleh umat manusia ini menjadi sangat jelas ketika Yesus bangkit dari kematian. Kematiannya membuktikan bahwa dia berkuasa atas dosa dan maut serta bisa memberi kita kuasa ini juga. Sekalipun demikian, rencana Allah tetap tersembunyi bagi orang-orang yang tidak percaya karena mereka tidak mau menerimanya atau memilih mengabaikannya atau karena mereka belum pernah mendengarnya. Seorang hamba melakukan apa yang disuruh tuannya. Kita harus melakukan apa yang Allah suruh kita lakukan di dalam Alkitab dan melalui Roh Kudus-Nya. Setiap hari Allah memberi kita kebutuhan dan kesempatan yang menantang kita untuk melakukan apa yang kita ketahui benar menurut firman Tuhan. Demikianlah kita memiliki cara pandang kepada hamba-hamba Tuhan. Dengan pandangan bahwa kepada hamba Tuhan diberi rahasia keselamatan dan kehidupan kekal yang belum terbuka bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kehadiran kita sebagai hamba Tuhan adalah kehadiran yang menunjukkan ketaatan kepada Allah di dalam Yesus Kristus untuk memberitakan kabar keselamatan dan kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati, mari mengubah cara pandang kita bagi sesama kita bahwa mereka juga adalah hamba Tuhan di mana melalui kehadiran mereka adalah cara Allah menolong kita menghidupi keselamatan dan anugerah pengampunan dosa. Tuhan kiranya menolong kita dalam menerima kabar baik
yang dibawakan oleh hamba Tuhan kepada kita, terlebih menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita, sebab firman Tuhan menjadi hal yang terbaik, hal yang menjadi pegangan hidup kita di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa menerima firman Tuhan yang disampaikan bagi kami melalui hamba-hamba Tuhan, bahkan melalui orang-orang di sekitar kami yang menolong kami untuk boleh merayakan, menghidupi keselamatan dan anugerah pengampunan dosa. Terima kasih ya Allah, biarlah senantiasa cara pandang kami adalah cara pandang yang baik, yang positif terhadap orang-orang di sekitar kami, supaya itu menolong kami dalam mendengar, dalam berbicara, dan dalam bertindak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.